Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran pertemuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kita Pak. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies seperti itu. Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan
ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rudi, Mas Abdullah, kawan-kawan sekalian. Pameran ini itu menarik karena ada bangunan yang menjadi target, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita merawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan di ruang pameran itu kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Oke. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, jadi bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Pakai kacamatanya dan kita akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Jadi begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh? Menunggu ya?
Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu. Tapi kalau misalkan pun benar disampaikan, Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, banyak. Saya kan Tadi sedikit Pak. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya ditaati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah nih. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya biar aja rame, saya ikut. Bapak lagi kebijakan, Bapak yang dinilai merusak alam katanya. Iya, gimana soal mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak nanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu Pak. Nah, udah cukup dulu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait
terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kalau kita mau demokrasi melalui seni dan budaya, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rudy, Mas Abdullah. Teman-teman sekalian, pameran ini itu menarik karena ada tujuan yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan di ruang pameran itu kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Bapak tadi. Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang
kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan, dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, itu bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa, baik kacamatanya dan kita akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Ini gini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahannya sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres, tanggapannya? Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, banyak. Saya belum Tadi sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Ini cari headline itu. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Dulu nih. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya, biar aja rame, saya ikut Bapak lagi menjadikan Bapaknya dinilai bangsa alam katanya. Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? ya nanggapan besok kan. kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu Pak. Nah, udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya,
Menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa wali kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membarengi supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran wali persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kalau kita mau demokrasi melalui seni dan budaya, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies ya ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya junior-juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Rudy, Mas Abdullah, kawan-kawan sekalian. Pameran ini itu menarik karena ada jual durian yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya
lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran itu kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, itu bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Baik kacamatanya dan dia akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Ini gini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies, Gibran mengikuti pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak kerjaan. Saya kan Tadi sedikit Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? ini cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak.
Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Dulu di Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya, biar aja rame, saya nggak ikut. Bapak lagi kebijakan, Bapak yang dinilai bangsa alam katanya. Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Ya, kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu kan Pak? nah udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa wali kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons.
Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membarengi supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran pertemuan ini karena ini bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kira-kira. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan budaya, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies lebih Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rudi, Mas Abdullah, kawan-kawan sekalian. Pameran ini itu menarik karena ada tujuan yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan yang kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran ini kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke timur. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni.
karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, yang tadi bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Baik kacamatanya dan dia akan bertemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Tapi gini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapan. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, banyak kerjaan. Saya tadi tadi sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Cari headline. Bapak Sedikit mungkin Pak. boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya ditaati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah. Ada. Pak, terkait dengan rongrong Pak, terkait dengan rongrong Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini dua pertanyaan lagi Pak. Ya, biar aja rame. Saya ikut Bapak lagi mencoba kebijakan, Bapak yang dinilai bangsa alam. Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak, mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak nanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu kan? Nah, udah dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada titipan apapun dari teman-teman dari Diklat membarengi supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran Persatuan ini karena ini bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu hanya ke Pak Anies seperti itu. Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Abdullah. Teman-teman sekalian, pameran ini itu menarik karena ada tujuan yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan yang kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita merawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan
imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran ini kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Pakai kacamatanya dan gunakan berbagai wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Ini begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan bakal menjadi cawapres tanggal berapa? Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak saya tadi sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Dari headline. Bapak Sedikit mungkin Pak. boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya ditaati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya juga aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini.
Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemana sih baru dari Solo? Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah deh. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini dua pertanyaan lagi Pak. Ya, biar aja rame. Saya ikut Bapak lagi pakai kebijakan, Bapaknya dinilai bangsa alam katanya. Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo itu gimana Pak nanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres gitu Pak. Nah, udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dari Diklat membantu supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat
mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran Persatuan ini karena ini bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kita Pak. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies seperti itu. Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Abdullah. Kawan-kawan sekalian, pameran ini itu menarik karena ada dunia yang menjadi target, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran itu akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Pakai kacamatanya dan gunakan wajah yang berbeda.
Jadi itu unik. Jadi begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahannya sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah hal yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan bakal jadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak. Saya boleh komentar sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Cari headline. Bapak Sedikit mungkin Pak. boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya ditaati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera, ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya juga aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemana sih baru dari Solo? Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya biar aja rame, saya ikut. Bapak bagaimana kebijakan Bapaknya dinilai merusak alam? Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak nanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres gitu Pak. Nah, udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan.
Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membarengi supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran pertemuan ini karena ini bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kita banyak. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Abdullah. Teman-teman sekalian, pameran ini itu menarik karena ada tujuan budaya yang menjadi target, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran itu kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta di sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak
mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan, Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Dan itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Pakai kacamatanya dan gunakan metode wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Jadi begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahannya sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan ini, merangsang imajinasi anak-anak. Anies, Gibran menunggu pinangan Bapak jadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak. Saya boleh komentar sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Ini cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya ditaati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju,
rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan Pak. Biar aja rame, saya ikut. Bapak bagaimana kebijakan Bapaknya nilai bangsa alam? Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo itu gimana Pak nanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres gitu ya Pak. Nah, udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada titipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran Persatuan ini karena ini bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu. Kalau kita mau
dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantarnya itu ke Pak Anies lebih Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Abdullah. Teman-teman sekalian, pameran ini itu menarik karena ada tujuan yang menjadi target, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran itu kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, jadi bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Pakai kacamatanya dan kita akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Jadi begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama.
karena ya ini adalah hal yang kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan, sikap Bapak seperti apa berarti ke depannya? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak kerjaan. Saya kan Tadi sedikit Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya ditaati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya juga aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah deh. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya, biar aja rame, saya ikut. Bapak lagi kebijakan, Bapaknya dinilai merusak alam katanya. Iya, gimana mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu ya Pak? Nah, udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan
pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik, namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tak hanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran pertemuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Abdullah. Teman-teman sekalian, pameran ini itu menarik karena ada bulan-bulan yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran ini, kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau
kalau dibawa keluar ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang telah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Pakai kacamatanya dan dia akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Jadi begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies, Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, banyak kerjanya. Saya belum tadi sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya ditaati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera, ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya juga aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak.
Ini kan ramai kita. Ya, biar aja ramai. Saya ikut Bapak lagi jagain Bapaknya nilai bangsa alam katanya. Iya, gimana mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo itu gimana Pak menanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu ya Pak? Nah, udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran Persatuan ini karena ini bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kira-kira Pak. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies lebih Ya, ini kan
kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rudi, Mas Abdullah, kawan-kawan sekalian. Pameran ini itu menarik karena ada bangunan yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat maka menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran itu kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, negara ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Pakai kacamatanya dan dia akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Jadi begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama.
karena ya ini adalah hal yang kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, banyak. Saya tadi Tadi sedikit Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya juga aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah nih. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya biar aja rame, saya nggak ikut. Bapak gimana Pak kebijakan Bapaknya dinilai merusak alam katanya? Iya, gimana soal mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres gitu kan Pak. Nah, udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan
pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tak hanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran Persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu ke depan. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantarnya itu ke Pak Anies seperti itu. Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya junior-juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Rudy, Mas Abdullah, kawan-kawan sekalian. Pameran ini itu menarik karena ada tujuan dunia yang menjadi target, yaitu nanti akan mendukung kegiatan yang kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat maka menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran ini kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta di sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini,
karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan, Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata gitu, yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Pakai kacamatanya dan kita akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Ini gini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies, Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, banyak. Saya beliau Tadi sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Biar aja rame, saya ikut. Bapak lagi Bapak nilai bangsa alam katanya.
Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo itu gimana Pak menanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu kan? Nah, udah dulu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran Persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kalau kita mau demokrasi melalui seni dan budaya, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies lebih Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi
kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rudi, Mas Abdullah. Kawan-kawan sekalian, pameran ini itu menarik karena ada tujuan yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran itu akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Baik kacamatanya dan kita akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Ini begini teman-teman. Setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton
atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak. Saya beliau Tadi sedikit Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Kita lihat lain. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria itu belum dijawab gitu Wali loh Pak. wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah nih. Udah. Pak, terkait dengan rongrong Pak, terkait dengan rongrong Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya, biar aja rame, saya nggak ikut. Bapak lagi Bapaknya dinilai bangsa alam. Iya, Bapak soal mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Ya, Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu Pak. nah udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik
dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tak hanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies seperti itu. Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya junior-juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Rudy, Mas Abdullah. Teman-teman sekalian, pameran ini itu menarik karena ada bulan-bulan yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan yang kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran itu kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global.
tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, itu sebuah wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Baik kacamatanya dan kita akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Jadi begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies, Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak. Saya boleh tadi sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? ini cari headline itu. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Dulu nih. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya, biar aja rame, saya nggak ikut. Bapak lagi menyampaikan bapaknya dinilai merusak alam katanya. Iya, Bapak soal mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Ya, Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu kan? nah, udah cukup dulu. Thank you.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada titipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran Persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kira-kira. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantarnya itu dari Pak Anies lebih ya ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan
ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rudi, Mas Abdullah. Teman-teman sekalian, pameran ini itu menarik karena ada bangunan yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan yang kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan di ruang pameran itu kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke timur. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackton, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Baik kacamatanya dan kita akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahannya sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies, Gibran pinangan bapak menjadi cawapres tanggapannya? Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana? Menunggu ya?
Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu. Tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak. Saya beliau tadi sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Ini cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, ada aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah deh. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya, biar aja rame, saya nggak ikut. Bapak lagi kebijakan, Bapak jadi nilai bangsa alam katanya. Iya, Bapak soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Ya, besok. Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu Pak. Nah, udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait
terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada titipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membarengi supaya bisa terselenggara ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya junior-juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Rudi, Mas Abdullah, teman-teman sekalian. Pameran ini itu menarik karena ada tujuan yang menjadi target, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam memperjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan di ruang pameran ini kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang
kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan, dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, itu bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa, baik kacamatanya dan juga akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Jadi begini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, banyak. Saya belum Tadi sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Dulu nih. Udah. Pak, terkait dengan rongrong Pak, terkait dengan rongrong Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Ya, biar aja rame, saya nggak ikut. Bapak lagi kebijakan, Bapaknya dinilai bangsa alam katanya. Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Ya, nggak besok. Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu kan? Nah, udah cukup dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya,
Menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa wali kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada setipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membarengi supaya bisa terselenggara ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies lebih ya ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya junior-juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Rudy, Mas Abdullah. Teman-teman sekalian, pameran ini itu menarik karena ada bantuan yang jadi paket, itu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya
lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran itu akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan. Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Baik kacamatanya dan dia akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Tapi gini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies, Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, banyak. Saya tadi sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Ini dari headline. Bapak sedikit mungkin Pak.
Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Udah. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Biar aja rame, saya nggak ikut. Bapak lagi kebijakan, Bapak yang dinilai bangsa alam katanya. Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu kan? Nah, udah cukup dulu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons.
Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada titipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membantu supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kita Pak. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies nanti. Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rudi, Mas Abdullah, teman-teman sekalian. Pameran ini itu menarik karena ada bulan-bulan yang menjadi paket, yaitu nanti akan mendukung kegiatan kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan di ruang pameran itu kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata gitu, yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi gitu. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni.
karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, itu bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa, baik kacamatanya dan dengan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Ini gini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran mengikuti pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapannya. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, banyak. Saya boleh komentari sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Cari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya kita hati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, nggak aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini. Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Dulu nih. Udah. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan lagi Pak. Biar aja rame, saya nggak ikut. Bapak lagi kebijakan, Bapak yang dinilai bangsa alam katanya. Iya, Bapak mungkin soal sedikit Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Ya, tanggapan besok. Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres begitu kan? Nah, udah dulu. Thank you. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tak hanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada titipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membarengi supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran Persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu kira-kira. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantar itu ke Pak Anies seperti itu. Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari segi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Rudi, Mas Abdullah, kawan-kawan sekalian. Pameran ini itu menarik karena ada tujuan budaya yang menjadi target. Itu nanti akan mendukung kegiatan yang kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang
luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran ini kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke sini. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang pernah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, yang bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Baik kacamatanya dan kita akan ketemu wajah yang berbeda. Jadi itu unik. Tapi gini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang ke sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran menunggu pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapan. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang disandingkan dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, malah dijawabnya saya menunggu pinangan Pak Anies. Tanggapan Bapak gimana? Menunggu ya? Gimana tuh Pak? Kita dengar dulu lah. Nah gitu, tapi kalau misalkan pun benar disampaikan Pak, sikap Bapak seperti apa berarti ke depan? Ya nanti saya cek dulu dong. Tapi ada keinginan mau ketemu nggak Pak dengan Gibran? Silaturahmi. Beliau kan sibuk, wali kota, banyak kerjaan. Saya boleh berkomentar sedikit. Tapi sebenarnya masuk nggak sih Pak ke kriteria Bapak Mas Gibran ya sebagai cawapres dia? Ini dari headline. Bapak sedikit mungkin Pak. Boleh soal putusan MK yang nggak boleh kampanye total di tempat ibadah, kalau dari Pak Anies sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau aturan, apapun aturan ya ditaati. Berarti bakal diturutin ya Pak, tidak akan melakukan kampanye di tempat ibadah seperti yang diputuskan MK? Kalau itu aturan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menolak. Kan bukan selera. Ya kan? Kalau aturan ya ditaati, namanya juga aturan. Jadi kalau ada aturan tidak usah beropini.
Kalau ada aturan dilaksanakan, sederhana itu. Tadi belum terjawab Pak. Sosok Mas Gibran gimana? Masuk nggak ke kriteria? Itu belum dijawab gitu loh Pak. Wali kota yang baik, Oke. wali kota yang sukses, ya kan? Solo makin maju, rapi, bersih. Kemarin sih baru dari Solo. Berarti baik dan masuk ke kriteria gitu ya. Pak, terkait dengan rongrongan Pak, terkait dengan rongrongan Demokrat. Kita lagi ngobrol. Kalau ini pertanyaan Pak. Biar aja rame, saya ikut. Bapak lagi kebijakan, Bapak yang dinilai bangsa alam katanya. Iya, Bapak mungkin soal ini Pak. Mungkin soal survei indikator Pak Anies kalah jauh dari Pak Prabowo itu gimana Pak nanggapinya Pak? Kalau rongrongan dari Demokrat yang secepatnya untuk minta mengumumkan cawapres gitu. Nah, udah dulu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merespons ucapan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut menunggu di Pinang jadi cawapres. Terkait hal itu Anies Baswedan mempertanyakan bagaimana ucapan yang disampaikan Wali Kota Solo itu. Memangnya bilang bagaimana, kata Anies Baswedan saat ditemui di Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Kemudian dikatakan Anies Baswedan dirinya ingin mendengar ucapan yang disampaikan Gibran dengan jelas. Menunggu ya, menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dululah, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Adapun terkait keinginan ingin bertemu dengan Gibran, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Wali Kota Solo tersebut punya kesibukan. Beliau kan sibuk, Wali Kota, banyak kerjaannya, jelasnya. Adapun sebelumnya Gibran sempat berseloroh sedang menunggu tawaran dari Anies menjadi calon wakil presiden. Kelakar tersebut karena Gibran terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, ungkap Gibran saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Anies Baswedan selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan menanggapi candaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui candaan Gibran tersebut adalah soal menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada 20 Agustus, Anies pun memberikan jawaban soal pertanyaan bernada candaan dari Gibran tersebut. Ketika ditemui wartawan tribunnews.com seusai menghadiri pembukaan pameran lukisan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus malam, Anies menyampaikan pujian. Seakan Anies tak memberikan jawaban spesifik namun hanya melontarkan pujian bahwa Gibran adalah wali kota yang baik dan sukses. Soal apakah Gibran masuk dalam kriteria cawapresnya, Anies enggan memberi jawaban. Tanya itu, Anies juga mengatakan belum berencana untuk bertemu Gibran secara langsung dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Anies lantaran menurutnya sebagai wali kota Solo, Gibran akan sulit ditemui karena kesibukan yang padat. Sebagai informasi akhir, candaan tersebut dilontarkan Gibran karena ia terus ditanya terkait mengenai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut tengah diperebutkan jadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di tengah kabar tersebut, Gibran buka suara. Wali Kota Solo itu berseloroh ia ingin menjadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Nasdem yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan maju Capres 2024 pun beri respons. Dengan tegas Nasdem menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jadi cawapres. Terlebih Gibran adalah bagian dari PDIP, sehingga sudah beda koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan putra Jokowi secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap pernyataan Gibran merupakan sebuah guyonan. Tidak ada titipan apapun, jadi teman-teman dengan ikhlas membarengi supaya bisa terselenggara pameran ini. Kami dari panitia sangat
mengapresiasi kedatangan Pak Anies untuk pameran persatuan ini karena bentuk dari satu kepedulian yang saya pikir harus dimiliki oleh setiap warga negara gitu Pak. Kalau kita mau demokrasi melalui seni dan kebudayaan, maka ini salah satu bentuk. Saya kira pengantarnya itu Pak Anies lebih Ya, ini kan pameran ini murni kita soal budaya ya. Jadi kalau dari sisi politik mulai meninggi, kita ingin meredam dengan jalan kebudayaan ya. Jadi tidak ada misalnya ini dibiayai Pak Anies, tidak, demi Allah. Jadi kita ini teman-teman aja kerjasama, terus kebetulan ya yang relatif mau cepat menangkap ide-ide kita itu kebetulan ya teman-temannya juniornya Pak Anies. Jadi sesederhana itu gitu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rudi, Mas Abdullah, kawan-kawan sekalian. Pameran ini itu menarik karena ada tujuan budaya yang menjadi target, yaitu nanti akan mendukung kegiatan yang kemudian melibatkan para seniman dan karya-karya yang dimunculkan menarik. Saya lihat tadi mencerminkan semangat mengembangkan seni dan budaya. Kita sering mengatakan mari kita rawat kebudayaan kita. Ya benar, merawat itu boleh. Tapi kalau kita hanya merawat, maka budaya itu menjadi warisan masa lalu. Tapi kalau kita mengembangkan, maka budaya menjadi bagian dari masa depan. Dan yang hadir di sini saya lihat adalah karya-karya yang menunjukkan keberanian di dalam menerjemahkan imajinasinya menjadi sebuah karya seni rupa yang luar biasa dan variasinya tinggi sekali. Ini kalau lihat perjalanan ruang pameran ini, kita akan menyaksikan seni lukis dengan berbagai macam ragam pendekatan. Saya ingin mengajak kepada masyarakat di Jakarta dan sekitarnya datang ke timur. Bagi orang tua, ajak anaknya, ajak mereka untuk menikmati karya seni rupa ini. Dan seperti dibilang tadi, ini menghaluskan rasa, ini mengembangkan imajinasi, dan ini akan membuat kita menghargai karya-karya kreatif yang luar biasa. Kalau lihat di sini, karya-karya ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kalau dibawa keluar, ini akan layak untuk dinikmati oleh audiens global. Tepat buat kita merayakan kemerdekaan. Pak Anies, yang paling berkesan Saya terkesan dengan sebuah lukisan dari Gus Blackburn, karena di situ dia gambarkan tentang wajah-wajah para pendiri Republik, wajah-wajah mereka yang telah memimpin. Lalu dia pasang di depannya wajah rakyat jelata yang kira-kira janji kemerdekaan pada dia belum dilunasi. Jadi ini bagi kita yang sedang merayakan kemerdekaan, maka itu sebuah pengingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme seperti para pendiri, tapi menggelar keadilan, menggelar kesejahteraan. Dan ini ada wajah yang harus kita lunasi berjanji. Jadi itu lagi, itu kan interpretasi saya. Kalau pelukisnya barangkali punya maksud yang beda, tapi itulah karya seni. Karya seni itu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menerjemahkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi itu salah satu yang menarik. Yang kedua, saya suka yang dari Lombok ya, bisa dua wajah. Oh, Galam Zulkifli. Galam Zulkifli. Iya, itu karyanya pernah ada di Bandara Suta. Ya, itu menarik juga. Bagaimana dia bisa memberikan kepada kita pengalaman yang unik dalam menikmati karya seni rupa. Pakai kacamatanya dan dengan ketemu wajah yang berbeda.
Jadi itu unik. Jadi gini teman-teman, setiap karya seni itu punya keunikan dan masing-masing kita punya terjemahannya sendiri-sendiri. Tidak bisa menerjemahkan yang sama karena ya ini adalah karya kreatif yang bebas diinterpretasikan. Maka itu kenapa penting bagi orang tua nih untuk ajak anak-anak datang sini, karena menonton atau melihat pameran ini, ketemu dengan lukisan-lukisan itu, merangsang imajinasi anak-anak. Anies Gibran mengikuti pinangan Bapak menjadi cawapres tanggapan. Memang bilang gimana? Iya tuh Pak, Mas Gibran bilang